Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman solih dan solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar di rumah bersama ayah dan bunda. Baik solih solihah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tematik 1G, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kita akan mengenal bentuk, warna, ukuran, permukaan, dan bahan benda. Seperti yang sudah kita pelajari pada Zoom di hari sebelumnya teman-teman. Nah, sekarang Miss review sedikit ya. Yang pertama, kita akan belajar mengenal bentuk benda. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar berikut. Ada yang berbentuk bola, tabung, kerucut, balok, dan masih banyak bentuk lainnya teman-teman. Setelah ini kalian akan lihat berbagai macam benda dengan macam-macam bentuk teman-teman. Nah, coba perhatikan ya. Yang pertama kita akan lihat contoh benda yang berbentuk bola atau bulat. Nah, teman-teman bisa lihat contoh benda yang berbentuk bola yang ada pada gambar. Seperti kelereng, bola, semangka, lampu, dan lain sebagainya. Selain yang ada di gambar, masih banyak lagi loh yang lainnya. Nanti teman-teman bisa cari ya, mungkin ada di sekitar kalian. Baik, selanjutnya kita akan melihat contoh benda yang berbentuk tabung. Di sana ada gelas, kaleng minuman, baterai, dan lain sebagainya. Teman-teman, selain yang ada di gambar, kalian bisa temukan di sekitar kalian ya, tidak cuma yang digambar saja. Oke, selanjutnya kita akan melihat contoh benda yang berbentuk kerucut. Kita lihat sama-sama ya. Pada gambar terdapat trafikon, es krim, gelas, dan lain sebagainya. Selain yang ada di gambar, masih banyak lagi benda yang berbentuk kerucut teman-teman. Selanjutnya kita akan melihat contoh benda yang berbentuk balok. Kita lihat sama-sama ya. Di sana ada mesin cuci, lemari es, tempat makan, dan lain sebagainya. Selain yang ada di gambar tersebut, kalian juga bisa lihat benda yang berbentuk balok di sekitar kalian teman-teman. Baik solih-solihah, selain bentuknya yang berbeda, benda juga memiliki ukuran yang berbeda. Coba kita perhatikan gambar berikut ya. Di sana ada beberapa gambar. Di sana teman-teman lihat ada apel yang ukurannya besar dan apel yang berukuran kecil. Ada juga krayon yang ukurannya panjang dan krayon yang berukuran pendek. Dan yang terakhir ada anak yang berukuran tinggi dan anak yang berukuran rendah. Selanjutnya permukaan benda. Nah, permukaan benda ada dua macam, ada yang halus dan ada yang kasar. Nah, teman-teman bisa langsung merasakannya ketika kalian memegang benda tersebut, apakah terasa halus atau terasa kasar. Selanjutnya, kita akan mengenal berbagai macam bahan benda. Nah, teman-teman bisa lihat di halaman 145, pembelajaran 5. Dengarkan Miss membaca ya. Benda terbuat dari bahan berbeda. Benda bisa terbuat dari plastik, kain, dan kaca. Benda juga dapat terbuat dari logam, kayu, dan karet. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sana ada gambar pagar rumah Bella. Pagar rumah Bella terbuat dari logam. Logam tahan air dan tahan panas. Selanjutnya ada akuarium. Ikan di dalam akuarium dapat terlihat karena akuarium terbuat dari kaca. Kaca merupakan bahan tembus pandang teman-teman. Nah, selanjutnya ada jas hujan. Jas hujan
terbuat dari plastik. Plastik tidak tembus air. Plastik juga tahan lama. Nah, yang terakhir, kasur. Kasur Bella terbuat dari busa. Busa merupakan bahan yang empuk. Kasur busa membuat tidur jadi lebih nyaman. Nah, dari gambar tersebut kita mengenal beberapa bahan yang dibuat untuk membuat benda tersebut, seperti logam, kaca, plastik, dan busa. Selanjutnya, silahkan teman-teman buka halaman 146. Pasangkan benda berikut sesuai dengan bahannya. Di sana ada 3 bahan, plastik, karet, dan logam. Di gambar pertama, ibu memasak menggunakan wajan. Wajan terbuat dari apa? Silahkan teman-teman tarik garis ke plastik, karet, atau logam. Gambar yang kedua, Bella membawa bekal di dalam kotak makan. Yuk, kira-kira apa ya bahan dari tempat makan atau kotak makan? Dan yang terakhir, Hadi bermain bola dengan teman. Kira-kira bola itu terbuat dari apa ya? Silahkan ditarik garis. Good job teman-teman Solihah. Selanjutnya, silahkan teman-teman buka halaman 152, pembelajaran 6. Baik Solihah, selain bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda, ternyata kegunaan benda juga berbeda-beda loh. Yuk kita amati gambar ayah yang sedang bekerja di ruang kerja. Ada banyak benda yang digunakan. Coba kita sebutkan ya. Contohnya meja. Meja digunakan ayah untuk meletakkan barang keperluannya seperti buku, pulpen, kertas, dan yang lainnya. Meja juga bisa digunakan untuk menulis. Nah, selanjutnya pulpen. Pulpen digunakan untuk menulis. Selanjutnya buku. Jika itu buku catatan, digunakan untuk mencatat hal-hal penting yang ayah butuhkan. Dan yang terakhir, kursi. Kursi digunakan ayah untuk duduk. Selanjutnya kita amati gambar ibu yang sedang memasak di dapur. Banyak benda yang digunakan. Coba sebutkan kegunaan benda-benda tersebut. Yang pertama, pisau. Pisau digunakan untuk memotong sayuran. Timbangan digunakan untuk menimbang bahan makanan. Panci digunakan untuk memasak sayur. Dan sendok digunakan untuk makan. Nah teman-teman, sekarang sudah paham ya jika bentuk, warna, ukuran, bahan, dan kegunaan benda berbeda-beda antara benda yang satu dengan benda yang lain. Baik Solihah, supaya teman-teman lebih paham, silahkan buka halaman 153. Kita kerjakan sama-sama ya. Isilah nama benda sesuai dengan keterangan, lalu tarik garis. Kita mulai dengan nomor 1. Benda ini terbuat dari kulit. Ayah membawanya ke kantor. Benda ini untuk membawa alat tulis. Benda ini adalah apa ya? Ya benar, tas. Silahkan teman-teman tulis tas, lalu ditarik garis ke gambar. Kita lanjut ke nomor 2. Ibu memotong dengan benda ini. Benda ini terbuat dari besi. Benda ini berguna untuk memasak. Benda ini adalah, kalian pasti tahu. Ya betul, pisau. Silahkan ditulis pisau, kemudian ditarik garis ke gambar pisau. Untuk nomor 3 dan seterusnya, silahkan kalian coba kerjakan sendiri ya. Kalian pasti bisa. Semangat!
Baik solih-solihah, coba teman-teman perhatikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan berikut ini. 55 ditambah 32 sama dengan 87. 87 dikurangi 32 sama dengan 55. Dan 87 dikurangi 55 sama dengan 32. Coba teman-teman perhatikan. Angka atau bilangan yang ada pada operasi pengurangan yang ada di bawah sebenarnya adalah angka atau bilangan yang ada pada penjumlahan di atas. Nah, teman-teman, itu artinya penjumlahan dan pengurangan memiliki hubungan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas satu-satu. Untuk soal pengurangan yang pertama yaitu 87 dikurangi 32 sama dengan angka yang tidak miscoret teman-teman, yaitu angka, ya betul, 55. Kita lanjut ke soal berikutnya. 87 dikurangi 55 sama dengan, hasilnya adalah angka yang tidak miscoret, nak. Berapa ya? Ya betul, 32. Masya Allah, teman-teman hebat semuanya. Solih-solihah, kita lihat contoh yang lain ya, dengan angka yang sama tapi soal yang berbeda. Miss punya 55 ditambah 32 sama dengan 87. 87 dikurangi titik-titik sama dengan 55. Kita lihat ya, berapa kira-kira angka yang harus menempati titik-titik? Ya betul, 32. Teman-teman hebat. Selanjutnya, titik-titik dikurangi 55 sama dengan 32. Kira-kira angka berapa ya yang harus menempati titik-titik? Ya betul, 87. Masya Allah. Good job teman-teman solih dan solihah. Semoga teman-teman semua selalu semangat belajarnya ya. Baik solih-solihah, Miss cukupkan dulu pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.